Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Topik kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep data science yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran yang diharapkan melalui topik kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep data science yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan komponen data science. Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan teknik analisis data dalam pengambilan keputusan. Adapun subtopik yang akan kita pelajari antara lain: pengertian data science, komponen utama data science, pentingnya data science dalam pengambilan keputusan, tahapan data science dalam pengambilan keputusan, teknik analisis data dalam pengambilan keputusan, dan studi kasus. Apa itu data science? Data science adalah bidang ilmu yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data dalam berbagai bentuk, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Komponen data science terdiri dari statistik, pembelajaran mesin atau machine learning, dan pengolahan data. Statistik merupakan ilmu pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Pembelajaran mesin merupakan metode analitik yang digunakan untuk membuat model prediksi dari data. Sedangkan pengolahan data merupakan proses membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna. Pengambilan keputusan berbasis data adalah proses membuat keputusan yang didasarkan pada data yang telah diolah dan dianalisis daripada intuisi atau perkiraan semata. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tahapan dalam data science untuk pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, kuesioner maupun studi literatur, lalu melakukan pembersihan data. Data kemudian dieksplorasi, kemudian melakukan pemodelan data, melakukan evaluasi dari model yang digunakan dan terakhir, melakukan implementasi dan monitoring. Selanjutnya kita akan mempelajari teknik analisis data. Berikut adalah teknik analisis data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk melakukan pengukuran kecenderungan sentral yang meliputi mean, median dan modus, serta pengukuran penyebaran data atau dispersi yang meliputi range, variansi dan standar deviasi. Yang kedua adalah statistik inferensial. Seperti uji hipotesis untuk menguji asumsi tentang populasi berdasarkan sampel data, atau interval kepercayaan yaitu rentang nilai yang diakini mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Ketiga adalah pemodelan prediktif. Pemodelan prediktif meliputi regresi dan pohon keputusan. Metode regresi dapat berupa regresi linear dan regresi logistik. Regresi linear dan regresi logistik digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, tetapi regresi logistik digunakan untuk membuat prediksi tentang variabel kategori versus variabel kontinu. Variabel kategori bisa benar atau salah, ya atau tidak, 1 atau 0. Pohon keputusan merupakan model prediktif yang menggunakan struktur pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur input. Keempat adalah pemodelan klasifikasi. Pemodelan klasifikasi dapat dilakukan menggunakan Canniarest-Neighbors atau support vector machine. Canniarest-Neighbors merupakan algoritma non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi. Sedangkan support vector machine merupakan algoritma yang mencari hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam dataset. Kelima adalah clustering. Metode yang dapat digunakan dalam clustering antara lain Kamens clustering, yaitu metode untuk mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan fitur. Hierarchical clustering,
yaitu pendekatan clustering yang membangun hierarki cluster. Agar lebih memahami penerapan data science dalam pengambilan keputusan, kita akan menyusun langkah penyelesaian masalah sesuai tahapan data science yang telah kita pelajari. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan dengan memprediksi produk mana yang akan laris pada bulan berikutnya. Untuk menyelesaikan contoh kasus tadi, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain. Pertama, kita perlu mendefinisikan masalah, di mana sebagai solusi dari masalah tersebut yaitu memprediksi produk yang akan laku keras pada bulan berikutnya. Kemudian, kita melakukan pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data penjualan historis, data pelanggan, data promosi, dan data pasar. Dari data yang dikumpulkan, kita melakukan pembersihan data, membersihkan data dari kesalahan input dan data yang hilang. Lalu, kita melakukan eksplorasi data dengan menganalisis tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan dampak promosi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan data. Pada contoh kasus ini, kita dapat menggunakan regresi linear untuk memprediksi penjualan produk. Model tersebut kemudian dievaluasi menggunakan data historis untuk mengukur akurasi prediksi. Model yang digunakan untuk memprediksi tersebut dapat kita implementasikan dalam sebuah sistem pendukung keputusan dan memantau kinerjanya. Najwa berkata, ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu dengan berkeluh kesah. Sekian materi tentang data science yang berkaitan dengan pendukung keputusan. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tonton video pada topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.